Halo semuanya, selamat datang di channel Novelin. Kali ini aku akan membacakan novel lanjutan dari manhwa The Flame of Destiny. Dan semoga kalian terhibur dan maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian, terima kasih. Selamat menonton. Di ketinggian di depan, tetua Ming tidak tahu bahwa dia sedang diikuti. Dia hanya datang untuk memberikan keputusan tuanya dan membawa anggota keluarga Gu di sini untuk kembali ke alam dalam. Adapun hal-hal yang tidak dipesan oleh tuanya, dia tidak akan peduli. Tidak butuh waktu lama bagi tetua Ming untuk mengikuti rute menemukan kota kuno yang megah tempat keluarga Gu berada. Kota ini sangat hidup dan megah, dengan semua ras dan kelompok datang dan pergi, dan ada puluhan juta biksu. Dia tiba-tiba menunjukkan senyum lembut tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Meskipun mereka adalah tuan muda, mereka seharusnya tidak terlalu mendominasi saat ini. Bagaimanapun, anggota keluarga Gu di sini pernah menjadi salah satu garis paling kuat dalam keluarga Gu. Segera paksaan dari alam Raja Surgai pecah dan langsung menyapu kota kuno di bawah. Pada saat yang sama, suara tetua Ming menyebar dan tidak ada habisnya di langit. Mengikuti perintah tuan muda, datang dan cari keluarga Gu. Dia percaya bahwa kalimat ini pasti akan membuat orang-orang di bawah tahu apa artinya. Pada saat tetua Ming mengungkapkan paksaannya, seluruh kota kuno menjadi sensasi, dan semua biksu terkejut. Ada alam Raja Surgawi, tetapi apa yang membuatnya datang kemari? Mencari seseorang dari keluarga Gu. Mereka hanya tahu bahwa kota kuno ini memang dikendalikan oleh nama keluarga Gu, dan itu adalah penguasa mutlak di sini. Karakter seperti apa pria tua berpakaian hitam di alam Raja Surgawi ini yang tiba-tiba muncul? Apa yang kamu maksud dengan tuan muda? Semua orang terkejut merasa bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi hari ini. Pada saat ini, di kompleks bangunan yang megah, beberapa lelaki tua yang kuat tampak bermartabat dan memandang keluar kota. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun kedamaian ini, Gu Changge telah melakukannya lagi. Tetapi hanya satu ranah Raja Surgawi yang dikirim ke sini. Apakah kamu memandang rendah kami? Wajah mereka sangat kesal dan muram. Lagi pula, begitu aku mendengar tuan muda itu, aku tahu siapa itu. Jadi tanpa sadar mengira Gu Changge yang datang untuk membunuhnya. Apakah situasi di dalam klan mencapai titik ini sekarang? Ada tetua veteran lain di sini. Gu Changge tidak peduli lagi. Tanpa diduga, para tetua klan yang telah menungguku untuk melindungiku selama bertahun-tahun tidak dapat menghentikan Gu Changge. Tidak lebih dari ini, hanya ketika mereka terlihat jelek untuk menebak. Suara tetua Ming bergema lagi di luar kota. Tuan muda mengirim budak tua untuk menjemput semua orang dari keluarga Gu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sini tercengang. Mengapa berbeda dari yang kami pikirkan? Jemput mereka, apa yang telah terjadi? Mereka telah diasingkan selama bertahun-tahun dan sekarang mereka ingin membawa kembali ke keluarga Gu. Aku harus mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat ini. Pada saat ini, semua anggota keluarga Gu tercengang. Mereka siap untuk melawan, tetapi mereka benar-benar tidak mengharapkan orang tua dari alam Raja Surgawi ini untuk maju dan membicarakan hal semacam ini. Apakah ada konspirasi? Dia menyebut kita dan membawa kita ke rumah. Apakah dia akan membuat kita mati secara rahasia? Saat ini banyak orang di mansion bingung dan mengerutkan kening, bertanya-tanya apa rencana Gu Changge.
Tidak peduli seberapa berani dia tidak akan berani menyerang kita secara terbuka. Meskipun banyak orang sangat bersemangat untuk kembali ke rumah Gu, mereka tidak bodoh. Mereka selalu merasa ada konspirasi tersembunyi di dalamnya. Bersenandung. Dalam sekejap banyak anggota keluarga Gu muncul dan keluar dari kota. Meskipun basis kultivasi mereka disegel ketika mereka diasingkan, mereka tidak dapat menggunakan basis kultivasi penuh tahun ini. Tetapi keagungan yang telah lama berada di peringkat atas masih sulit untuk disembunyikan. Para biarawan dan makhluk di seluruh kota kuno melihat semua ini dan merasa terkejut. Domain luar dan domain dalam terlalu berjauhan, dan domain bintang di antara mereka dapat digambarkan sebagai pasir Sungai Gangga. Oleh karena itu, beberapa dari mereka akan mengasosiasikan klan Gu di depan mereka dengan klan kuat dan menakutkan. Ini luar biasa. Kamu dikirim oleh Gu Changge, seorang pria paruh baya dengan wajah tanpa ekspresi menatap Tetua Ming. Perlahan bertanya. Layan tua dikirim oleh Tuan Muda, dan Tuan Muda akan segera bertanggung jawab atas keluarga Gu di masa depan. Tetua Ming menjawab, inilah yang dijelaskan Gu Changge. Dia sebenarnya tidak tahu mengapa garis ini diasingkan di sini. Dia bahkan tidak bisa memasuki pulau terdalam di keluarga Gu. Dia hanya seorang punggawa. Tapi dia masih samar-samar mendengar tentang apa yang terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu. Dan itu adalah sesuatu yang tabu dan tak terkatakan. Mengambil kembali keluarga Gu. Sepertinya dia berpikir bahwa garis keturunan kita tidak lagi menjadi ancaman baginya. Pria payuh baya itu mencibir. Anak serigala, dapatkah dia berharap dia berubah pikiran? Yang lain juga tampak tenang, jelas tidak terlalu apresiatif. Tetua Ming berkata lagi saat ini, Tuan Muda berkata bahwa dia akan memberi kamu garis keadilan. Adapun apakah kamu percaya atau tidak itu tidak masalah. Meskipun domain luar ini luas dan nyaman, bagaimana bisa dibandingkan dengan klan? Tuan Muda berkata, Paman di penjara, dia mungkin mempertimbangkan untuk melepaskannya. Kata-kata ini, kata Tetua Ming sesuai dengan permintaan Gu Changge. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyebut tabu semacam ini dari keluarga Gu. Apakah anak serigala ini benar-benar mengetahui kesalahannya dan dapat memperbaikinya? Ketika pria paruh baya itu mendengar ini, dia juga terkejut. Pernyataan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh seseorang dengan kepribadian seperti Gu Changge. Adapun apakah akan ada konspirasi lain? Saat ini anggota suku lainnya juga bingung dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Justru karena penindasan terus-menerus dari garis Gu Changge, mereka hanya bisa pindah ke luar pulau atau domain luar. Sejujurnya, domain luar yang tampaknya makmur ini di mata mereka tidak berbeda dengan tempat terpencil di mana burung tidak buang air. Ambil kembali ke klan secara alami, mereka akan sangat bersedia. Tapi yang paling penting adalah mereka tidak tahu mengapa Gu Changge melakukan ini. Sebenarnya semua ini direncanakan oleh tetua klan kan? Jika tidak, dengan temperamen Gu Changge, aku tidak yakin dia akan bertanggung jawab atas keluarga Gu. Segera ketika mereka memikirkan hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Berpikir itu masuk akal. Gu Changge ingin mengambil alih keluarga Gu, tetapi para tetua klan tidak setuju. Dan akhirnya tidak ada jalan selain membuat kompromi seperti ini. Mereka kembali ke keluarga Gu dan Gu Changge mengambil alih sebagai kepala patriark masa depan. Dia tidak tahu tentang ini, tetapi Gu Changge masih memiliki penjelasan. Ia berharap kelompok ini membuat tebakan seperti itu. Kamu akan tahu segalanya ketika kamu kembali ke rumahku. Mengapa kamu harus curiga sekarang?
Jangan biarkan kompromi para tetua sia-sia. Mendengar itu, pria Parubaya dan yang lainnya juga bergerak menahan kegembiraan mereka. Kembali ke keluarga Gu. Di bawah pengawasan banyak anggota suku, kecuali Gu Changge, berani dan benar-benar berencana untuk memecah keluarga Gu. Dia tidak akan berani menyerang mereka sesuka hati. Dan Gu Qian'er yang menonton semua ini secara diam-diam juga tertegun untuk waktu yang lama, dan cuma berbeda dari yang dia harapkan. Awalnya dia mengira lelaki tua berbaju hitam itu ada di sini untuk membunuhnya. Ketika dia mendengar bahwa dia datang untuk menjemput Hui dari suku atas perintah Gu Changge, dia tercengang sejenak. Secara tidak sadar mengira ini adalah sebuah konspirasi.